Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai laporan keuangan kami dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Tani Padi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Retno Murwanti STP MP. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 21103210037 dan rekan saya Vina Mafrohan dengan NIM 21103210003. Pendahuluan. Laporan keuangan perusahaan atau usaha adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau usaha dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan atau usaha tersebut. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan, posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas atau laporan perubahan akuitas, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. selanjutnya. A. Profil usaha. Usaha tani padi Ibu Ika mulai berjalan pada tahun 2012 dengan luas lahan sebesar 3.000 meter. Walaupun begitu, setiap tahunnya Ibu Ika menanam dua jenis tanaman, tanaman pangan dan tanaman palawija atau biji-bijian, yang mana setiap periode Ibu Ika akan mempekerjakan 20 orang untuk menanam padi yang ongkosnya per hari yaitu 30.000. Lalu biaya makan 100.000, sedangkan ongkos bajak sawah sebesar 400.000 dan satu orang untuk merawat sawah milik Ibu Ika. Dalam usaha tani Ibu Ika menggunakan bahan baku yaitu benih, pupuk urea 2 sak, pupuk poska 2 sak, dan pestisida. Dalam usaha tani sangat memerlukan air, karena air merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi pertanian. Selanjutnya yaitu identifikasi produk. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga genus, yang bisa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India dan Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari dataran Asia sekitar 1500 Masehi. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari atau ater dan kepala putik stigma. Bercabang 2, berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang keluar dari palean dan lema juga telah masak. Yang selanjutnya, faktor produksi. Faktor usaha tani merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi usaha padi Ibu Ika adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku, yang kedua, peralatan, yang ketiga, tenaga kerja, yang keempat, modal, yang kelima, lahan pertanian. Yang selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Biaya ini mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai barang siap dijual ke konsumen atau pasar. Menurut Surjana Ismaya, biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi yang
terdiri dari bahan langsung, upah langsung, biaya, dan biaya tidak langsung. Menurut Mulyadi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang selanjutnya, penentuan harga produk. Menurut Supriyono, harga pokok produksi adalah jumlah biaya produksi yang melekat pada produk atau barang yang dihasilkan yang diukur dalam suatu mata uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau ditambah modal yang diperlukan perusahaan dalam rangka proses produksi baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang selanjutnya neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu yang tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Neraca saldo yang tidak seimbang menunjukkan adanya kesalahan entry jurnal yang sering disebabkan oleh beberapa alasan seperti kesalahan dalam perhitungan saldo akun, pengaturan kredit, dan debit akun. Yang selanjutnya laba rugi. Aktivitas operasional entitas laporan laba rugi yang menyediakan rincian penghasilan beban, laba dan rugi entitas untuk suatu periode waktu. Laba mengindikasikan profitabilitas entitas dan mencerminkan pengembalian kepada pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba diproses dalam akuntansi berbasis akrual penghasilan diakui saat entitas menjual barang atau menyerahkan jasa pada saat diperoleh atau dihasilkan, dan ditandikan dengan beban yang diikuti terlepas dari saat pembayaran. Yang selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Tujuan penyusunan laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban, dan modal bank pada waktu tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang hasil usaha yang dicerminkan dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. Yang selanjutnya, laporan keuangan sebelum pendampingan. Pada usaha tani yang saya damping, sudah terdapat beberapa pencatatan, akan tetapi masih terdapat beberapa biaya yang belum terhitung. Pencatatan usaha tani ini meliputi biaya variabel seperti bibit, pupuk, dan pestisida, biaya sewa alat, biaya tenaga kerja. Namun terdapat beberapa pencatatan keuangan yang belum tercatat seperti laporan keuangan, neraca keuangan, dan harga produk. Hal ini yang menyulitkan karena para petani menjual langsung dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Selanjutnya yaitu biaya peralatan dan penyusutan. Ada beberapa jenis peralatan yang terdiri dari cangkul, celurit, sprayer, ember, dan sepatu boot dengan total harga sebesar Rp886.500. Lalu dihitung penyusutannya, cangkul penyusutannya selama 3 tahun dengan nilai per bulannya sebesar Rp2.542. Lalu celurit penyusutannya 3 tahun dengan biaya per bulannya Rp3.333. Lalu sprayer penyusutannya 2 tahun dengan biaya per bulannya yaitu Rp19.792. Lalu ember dengan penyusutan 1 tahun dengan nilai atau biaya per bulan sebesar Rp3.333. Lalu sepatu boot dengan penyusutan 3 tahun dengan biaya yaitu Rp4.444.
rupiah. Lalu subtotal yaitu 33.444 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini terdiri dari bibit padi, pupuk urea, pupuk poska, pestisida, dan air. Dengan total sebesar Rp1.260.000. Lalu tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja terdiri dari 3 tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja panen yang terdiri dari 20 orang dengan nilai per satu orang yaitu 30.000 dengan total 600.000. Lalu tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja menanam. Nah, tenaga kerja menanam ini terdiri dari 5 orang dengan biaya 50.000 dengan total 250.000. Lalu tenaga kerja ketiga yaitu tenaga kerja perawatan. Nah, ini terdiri dari 1 orang dengan nilai 1.200.000. Lalu dengan total 2.100.000, subtotalnya 2.950.000. Selanjutnya yaitu biaya sewa, biaya lain-lain, dan biaya HPP. Nah, untuk biaya sewa yaitu terdapat 2 mesin yang kami sewa, antara lain mesin traktor dan mesin diesel, dengan subtotal yaitu 610.000. Lalu, biaya lain-lain yaitu terdiri dari pajak dan biaya makan. Untuk pajak, dalam 1 tahun yaitu Rp195.835. Lalu kita bagikan 12 bulan, yaitu mendapatkan nilai Rp16.319. Lalu untuk biaya makan, yaitu 100.000, lah kita bagi dengan 3 bulan atau 1 periode panen dengan nilai Rp33.333. Lalu subtotalnya yaitu Rp46.652. Nah, lalu ada tabel HPP dengan rincian biaya yaitu biaya peralatan senilai Rp133.200. Lalu biaya bahan baku yaitu Rp1.260.000, biaya sewa alat yaitu Rp610.000, lalu biaya tenaga kerja yaitu Rp2.950.000, dan biaya lain-lain yaitu Rp165.278. Lalu subtotalnya Rp5.085.610. Nah, untuk total produksinya yaitu 2 ton atau setara 2.000 kg. Nah, selanjutnya yaitu anggaran neraca. Nah, anggaran neraca usaha tani milik Ibu Ika, yaitu ada beberapa nama akun. Yang pertama yaitu modal diletakkan di debit dengan nilai Rp710.332. Lalu kas kita letakkan di kredit senilai Rp4.054.792. Lalu biaya habis pakai yaitu Rp1.260.000, beban gaji Rp2.950.000, beban pajak Rp65.278, lalu beban penyusutan yaitu Rp133.200, lalu beban makan Rp100.000, beban sewa alat maksudnya yaitu Rp610.000, lalu pendapatannya yaitu Rp1.150.000. Lalu totalnya yaitu Rp5.255.942. Lalu laporan laba rugi. Laporan laba rugi milik Ibu Ika ini terdiri dari beberapa akun. Yang pertama, total penjualan padi milik Ibu Ika yaitu 11 juta. Lalu untuk biaya habis pakai Rp1.260.000. Lalu beban gaji Rp2.950.000. Beban pajak Rp65.278. Lalu beban penyusutan Rp133.200. Lalu beban makan Rp100.000. Lalu beban sewa alat yaitu Rp610.000. Lalu untuk total pengeluarannya yaitu Rp5.085.610.
dengan laba atau keuntungan yaitu Rp5.914.390. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada usaha tani milik Ibu Ika, sebelum kami lakukan pendampingan, masih terdapat beberapa laporan keuangan yang belum ditulis, seperti biaya alat, konsumsi, tenaga kerja, dan beberapa biaya lain yang belum dihitung. Pencatatan yang Ibu Ika miliki hanya meliputi bahan baku atau biaya variabel, biaya tenaga kerja, dan sewa alat, dan perhitungan laba rugi secara sederhana. Lalu setelah kami lakukan pendampingan dan kami hitung biaya variabel, biaya tetap, serta neraca dan HPP, maka ditemukan keuntungan atau laba bersih yang Ibu Ika dapatkan dalam satu periode tanam, yaitu sebesar Rp5.940.390. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.